Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Fira Yani Afrida dengan NIM 182904-2013 dari kelas PTIKA 18. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai mata kuliah strategi belajar mengajar. Adapun materinya yaitu yang pertama media pembelajaran, yang kedua evaluasi pembelajaran, yang ketiga manajemen kelas. Adapun materi pertama yaitu media pembelajaran. Di sini media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan, menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Yang kedua yaitu adapun fungsi media pembelajaran yaitu yang pertama media pembelajaran sebagai sumber belajar, yang kedua sebagai fungsi sematik, ketiga sebagai fungsi manipulatif, keempat yaitu sebagai fungsi psikologis. Selanjutnya itu adapun macam-macam dari media pembelajaran. Ada 4 yaitu yang pertama media audio. Di sini media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengar dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Yang kedua yaitu media visual. Di sini media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Ketiga yaitu media audio visual, yaitu media yang melibatkan indera pendengar dan penglihatan sekaligus dalam suatu proses. Yang terakhir yaitu multimedia, adalah media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses belajar mengajar. Selanjutnya itu tips pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu karakteristik peserta didik. Artinya di sini karakteristik peserta didik adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan pengalamannya sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-cita. Yang kedua yaitu tujuan belajar. Tujuan belajar yang diusahakan untuk mencapai meliputi 3 hal, yakni untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep, dan keterampilan, serta pembentukan sikap. Selanjutnya yaitu tips pemilihan media pembelajaran, yaitu sifat bahan ajar. Artinya di sini, isi pelajaran atau bahan ajar memiliki keragaman dari sisi tugas yang diinginkan dilakukan peserta didik. Misalnya bahan ajar tersebut bersifat hafalan, penerapan keterampilan, pengertian hubungan-hubungan atau penalaran dan pemikiran. Selanjutnya itu sifat pemanfaatan media. Artinya di sini pemilihan media untuk proses belajar mengajar terlebih dahulu menentukan sifat pemanfaatannya. Dilihat dari sifat pemanfaatan. Adapun materi kedua yaitu evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi dan pengukuran. Pengertian evaluasi dan pengukuran menurut Hopkins dan Antens mengemukakan evaluasi adalah pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketetapan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Sedangkan pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri mengenai suatu objek, orang, atau peristiwa yang dilakukan. Adapun jenis-jenis evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama validasi. Di sini validasi artinya yaitu dapat mengukur karakteristik perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu rehabilitas, artinya di situ menunjukkan keajangan gambaran yang diperoleh meskipun dilakukan beberapa kali. Ketiga yaitu objektivitas, yaitu hasil penilaian mencerminkan kondisi kemampuan siswa sebagaimana adanya tidak terpengaruh oleh unsur-unsur subjektivitas penilaian. Selanjutnya yaitu
jenis-jenis evaluasi pembelajaran representatif. Artinya di sini yaitu adanya keseimbangan yang diwujudkan. Yang kedua, selanjutnya itu praktis. Artinya di sini praktis yaitu efektif dan efisien, mudah dilaksanakan dan diolah dan ditafsirkan. Selanjutnya itu fairness. Artinya yaitu mengemukakan persoalan-persoalan dengan wajar, tidak bersifat jebakan dan tidak mengandung kata-kata yang bersifat menjebak. Selanjutnya itu tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan pokok evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui efektivitas proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Evaluasi harus dilakukan oleh semua yang bersangkutan, bukan hanya guru, tapi juga siswa sendiri. Evaluasi harus ditinjau dari keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi, guru dapat mengetahui sampai di mana penguasaan bahan pelajaran atau kecapapan terhadap masing-masing siswa. Adapun fungsi evaluasi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama fungsi formatif. Di sini artinya fungsi formatif yaitu memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Yang kedua yaitu fungsi sumatif. Artinya di sini mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu fungsi diagnostis. Fungsi diagnostik yaitu dapat mengetahui latar belakang siswa atau psikologis, fisik, dan lingkungan siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang ketiga yaitu fungsi seleksi, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyeleksi siswa. Selanjutnya itu fungsi penempatan, yaitu dengan cara menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuan terhadap masing-masing siswa. Selanjutnya itu prinsip-prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Yang kedua yaitu mengukur hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengukur sampel dan representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Selanjutnya itu mencakup jenis-jenis pertanyaan atau soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Yaitu direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Adapun materi ketiga yaitu manajemen kelas. Manajemen kelas adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadinya kegiatan belajar dan mengajar. Adapun prinsip-prinsip manajemen kelas, yang pertama yaitu prinsip kesiapan atau readiness, ialah kematangan dan pertumbuhan fisikis, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dalam belajar. Kedua yaitu prinsip motivasi atau motivation adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Selanjutnya itu prinsip perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memutuskan diri pada aspek-aspek yang relevan dan mengabaikan stimulus. Selanjutnya itu
Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persepsi adalah makin baik persepsi mengenai suatu, makin mudah peserta didik. Selanjutnya itu prinsip retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Selanjutnya itu dengan retensi membuat apa yang dipelajari dapat bertahan atau tertinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingat kembali jika diperlukan. Selanjutnya itu prinsip transfer. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang perlu dipelajari dapat memengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dengan demikian, transfer berarti pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang baru dipelajari. Selanjutnya itu komponen pengelolaan kelas. Ada dua, yaitu penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal. Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar. Adapun ruang lingkup pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pengelolaan tata lingkungan fisik kelas. Salah satu faktor yang penting dalam belajar adalah lingkungan. Guru harus menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan pendidikan subjek didiknya atau siswa. Yang kedua yaitu pengelolaan perilaku siswa. Merupakan masalah karena terkaitan erat dengan efektif belajar dari kedua siswa dan persepsi guru. Ketika ruang kelas yang bebas dari gangguan, siswa dapat menggunakan waktu untuk kegiatan belajar di kelas. Ini yaitu pengelolaan dan penanganan disiplin kelas. Pengelolaan disiplin kelas dimaksud sebagai upaya untuk mengatur atau mengontrol perilaku siswa untuk mencapai tujuan pendidikan, karena ada perilaku yang harus dicegah atau dilarang atau sebaiknya harus dilakukan. Terakhir yaitu pengelolaan konflik di dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelas yang baik adalah kelas yang di dalamnya selalu terdapat interaksi baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Baiklah, itulah materi singkat dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.